Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pemikiran politik Islam Al-Mawardi. Sedikit info Al-Mawardi adalah Al-Mawardi bernama lengkap Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, lahir di Basra. Dia seorang pemikir Islam terkenal, tokoh terkemuka bermadzhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Politik fikih. Ketertarikan Al-Mawardi pada fiqh al-siyasah, politik fikih, muncul sejak belajar ilmu fikih dari Syekh Al-Samiri dan Syekh Abu Hamid, yaitu ulama terkenal di Basra. Sehingga lahirlah karyanya yang paling terkenal, Al-Ahkam Al-Sultaniyah, sistem pemerintahan khilafah Islam, karya Al-Mawardi. Al-Ahkam Al-Sultaniyah, sistem pemerintahan khilafah Islam. Karya-karyanya yang lain seperti Siyasa Al-Muluk, Qawanin Al-Wizarah, Adab Al-Dunya wa Al-Din, Al-Hawi, Al-Kabir, dan Al-Iqna. Konsep pemikiran Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Menurut Al-Mawardi, suatu negara baik jika 6 sendi-sendi utama negara ini terpenuhi. Pertama, menjadikan agama sebagai pedoman. Agama merupakan fondasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan negara, serta diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Seorang pemimpin dapat mengompromikan beberapa aspirasi yang berbeda sehingga dapat membangun negara mencapai. Ketiga, keadilan yang menyeluruh sehingga terciptanya kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Keempat, keamanan semesta yang akan memberikan inner peace atau kedamaian batin kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Kelima, kesuburan tanah air yang berkesinambungan yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi lainnya, sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Keenam, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan manusia melahirkan generasi-generasi masa depan. Generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur bagi generasi mendatang. Ya, selanjutnya Al-Imamah dan Al-Ikhtiyar. Pada bagian awal dari karyanya yang terkenal, Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur, yaitu al-ikhtiyar atau orang yang berhak untuk memilih, dan al-imamah atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki 7 syarat berikut ini. Yang pertama, adil. Kedua, mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan dan hukum. Ketiga, sehat pendengaran, mata, dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya. Yang keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Yang kelima, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Yang keenam, berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh. Dan yang terakhir, keturunan Quraisy. Sedangkan al-ikhtiyar harus mempunyai 3 syarat, yaitu kredibilitas pribadinya atau keseimbangan adalah memenuhi semua kriteria.
Yang kedua, mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya. Yang terakhir, memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Al-Marwardi ini juga memperkenalkan namanya teori kontrak sosial. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait al-imamah dan juga al-ikhtiyar. Nah, hubungan antara kedua belah pihak ini memunculkan teori kontrak sosial yang berdasarkan atas kesukarelaan yang kemudian melahirkan kewajiban juga hak di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, kepala negara ini mempunyai hak juga kewajiban, yaitu yang pertama ditaati oleh rakyatnya, kemudian juga kepala negara nih bisa menuntut loyalitas penuh dari rakyat yang telah memilih dia. Kemudian kepala negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seperti menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyatnya. Nah, rakyat juga punya hak juga kewajiban yang mereka miliki seperti menaati khalifah selama khalifahnya ini masih merupakan sosok yang adil, kemudian juga masih amanah kepada rakyatnya sendiri, kemudian juga tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan. Rakyat juga mempunyai hak, mereka berhak untuk menurunkan khalifahnya apabila khalifahnya ini sudah tidak adil dan amanah terhadap rakyatnya. Nah, karena hal tersebut, Al-Mawardi menganggap bahwa kekuasaan kepala negara bukan merupakan sesuatu yang suci. Teori kontrak sosial ini diperkenalkan Al-Mawardi pada awal abad ke-16. Kemudian 5 tahun setelahnya, yaitu pertengahan abad ke-16, teori kontrak sosial ini baru bermunculan di Barat. Al-Mawardi juga satu-satunya pemikir politik Islam sampai zaman pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara bisa digantikan apabila sudah tidak mampu untuk menjalankan tugasnya, entah disebabkan oleh soal moral ataupun soal-soal yang lain. Di teori kontrak sosial ini, Al-Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme bagi penggantian kepala negara. Kemudian juga tidak menjelaskan bagaimana al-ikhtiyar atau al-aqwal al-hal itu kemudian diangkat dari kalangan yang mana, juga berdasarkan kualifikasi pribadi ataupun perwakilan kelompok. Baik. Contoh dari konsep pemikiran Al-Mawardi. Sebagaimana salah satu syarat al-imamah yaitu keturunan Quraisy, sehingga menurut kami cocok adanya dengan salah satu negara yaitu Arab Saudi sebagai negara yang monarki. Sistem monarki absolut yang diterapkan negara ini sejak Raja pertama Abdul Aziz bin Abdul Rahman As-Saud sejak tahun 1932 sampai 1953. Lalu kepada putranya yaitu Raja Saud pada dari tahun 1953 sampai 1964. Dari Raja Saud itu lalu berlanjut ke saudara-saudara yang lain. Karena menganut sistem monarki absolut sehingga raja-rajanya masih satu lingkungan keluarga dari raja yang pertama. Politik Arab Saudi terjadi dalam konteks bahwa raja mutlak dengan berdasarkan pada hukum Islam, di mana raja adalah kepala negara dan pemerintah. Mengenai pembuatan keputusan, sebagian berdasarkan konsultasi dengan para pangeran senior dan lembaga keagamaan. Al-Quran dinyatakan sebagai konstitusi negara yang diatur berdasarkan hukum Islam atau syariah. Hal ini cukup relevan dengan salah satu dari 6 sendi utama negara, yaitu agama sebagai pedoman. Dalam Undang-Undang Dasar yang dirilis pada tahun 1993, yakni berisi 83 prinsip-prinsip yang menegaskan kembali dasar kerajaan tertuang pada pasal 1 yang menyatakan
Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan konstitusi Kerajaan Arab Saudi. Contoh konsep kontrak sosial Al-Mawardi. Dalam teori kontrak sosial Al-Mawardi tidak menjelaskan periode masa jabatan suatu pemimpin, namun beliau menjelaskan tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat bahwa kedua-duanya sama memiliki hak dan kewajiban. Jika pemimpin sudah menyimpang dari kewajibannya, maka rakyat berhak mengganti pemimpin tersebut. Salah satu contohnya yaitu Muhammad Morsi. Beliau merupakan presiden kelima Mesir dan merupakan presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis. Beliau juga merupakan tokoh terkemuka di Ikhwanul Muslimin. Presiden Morsi memiliki masa jabatan yang sangat singkat, yaitu hanya 1 tahun, dari 30 Juni 2012 hingga 3 Juli 2013. Dalam masa kepemimpinannya terdapat beberapa permasalahan, di antaranya yaitu 1, adanya dominasi Ikhwanul Muslimin, di mana banyak kursi-kursi kekuasaan politik yang hanya diduduki oleh kader-kader Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya, yaitu setahun setelah memerintah, kondisi perekonomian Mesir terus memburuk. Akibat dari investasi asing yang tak datang, menyebabkan harga bahan makan dan bahan bakar, serta komoditas lain melambung tinggi. Selain itu juga listrik di Mesir sering mengalami pemadaman. Kemudian deklarasi dekret Presiden 22 November 2012, di mana Morsi memecat Jaksa Agung, membuat semua keputusan Presiden kebal dari gugatan hukum dan menegaskan keabsahan parlemen Mesir. Yang terakhir yaitu banyak aksi pelanggaran HAM dan juga tidak tegaknya demokrasi dan terjadi intoleransi beragama. Dia dinilai gagal dalam melakukan reformasi sektor keamanan, terutama di kepolisian, paramiliter, dan dinas intelijen Mesir. Semua permasalahan ini berujung pada tanggal 30 Juni, demonstrasi besar berlangsung di penjuru Mesir, menuntun pengunduran diri Presiden Morsi sampai akhirnya pada 3 Juli 2013 Morsi dinyatakan telah dilengsarkan dari jabatan dengan bantuan angkatan bersenjata Mesir. Setelah Morsi menolak ultimatum 48 jam telah diberikan oleh angkatan bersenjata Mesir tersebut. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.